Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, Wang Yuan membuat persiapan sendiri untuk mengambil alih posisi darinya kapan saja, tetapi pada suatu titik, suara si Masian tiba-tiba terdengar. Yuan, biarkan aku yang kedua yang akan pergi. Teriak si botak. Wang Yuan mulai tanpa sadar meliriknya. Wajah si Masian dipenuhi dengan resolusi, dan menatap langsung ke wajahnya. Aku ini seorang laki-laki, tambah si botak. Baiklah, jawab Wang Yuan. Wang Yuan tidak mengomel, hanya melakukan acungan jempol ke arahnya. Pada saat ini, yang lain dari pasukan perburuan iblis ke-21 hanya bisa memikirkan Long Hao Shen. Jika dia hadir, mungkin semuanya akan berbeda. Dia pasti akan bisa memblokir serangan musuh semacam ini tanpa perlu mengambil pil apapun. Setelah kehilangan pilar inti dalam timnya, kekuatan tim pasti akan menderita kerugian yang sangat besar. Niat membunuh yang dingin sekali lagi muncul, dan sebagian besar melebihi terakhir kali dalam intensitasnya. Dalam kegelapan, CR perlahan-lahan menjauh, dan tidak menyembunyikan sosoknya lagi, lalu maju secara perlahan ke arah Finlord. Yang lain untuk sementara waktu bisa bertahan melawan serangan Komandan Fin, tapi Dewa Fin benar-benar ancaman mematikan bagi mereka, itu adalah ancaman yang nyata. CR sudah tidak punya pilihan lain lagi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura kelabu yang melingkari tubuhnya menjadi lebih kuat, dan niat membunuh miliknya berangsur-angsur menyembur, lalu menjadi bentuk bilah tajam. CR memegang di belati emas gelap yang condong ke tanah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya menekan dadanya. Dia berjalan secara perlahan sambil menatapnya. Sang Finlord jelas menjadi panik, dan menggenggam pedangnya yang berwarna darah dengan kedua tangannya. Finlord berdiri tanpa bergerak di tanah, dan pancaran merah gelap yang mengelilingi tubuhnya tumbuh lebih kuat. Kali ini, CR menyerang dengan serius. Jika dia tidak berhasil membunuh musuh, teman-temannya akan musnah pada hari ini. Dia tidak tahu dengan jelas kapan Long Hao Shen akan kembali, tetapi saat ini, dia adalah kapten tim untuk sementara. Dia harus membuat jalan bagi Long Hao Shen untuk kembali dengan selamat, agar dia bisa kembali tanpa diserang oleh iblis-iblis ini. Memanfaatkan kekuatannya untuk membuat semua orang tetap hidup, dia memang sudah tidak diragukan lagi sebagai pacar Long Hao Shen. Mata CR sudah benar-benar berubah abu-abu, dan di sekitar bilah tajam yang mengembun di punggungnya, ada 6 simbol berbeda yang perlahan-lahan muncul. Simbol-simbol ini tidak terlihat seperti huruf atau karakter apapun, tetapi pada saat mereka muncul, mereka menyebabkan Sang Finlord mengambil beberapa langkah mundur. Kejutan itu begitu besar baginya, sehingga ketika Han Daoxi bergerak ke samping, sisa anggota kavaleri Fin tidak bereaksi terhadap serangannya, dan wajah jahat mereka benar-benar mulai panik. Bagian pertama dari 6 jalan samsara, mata samsara. Gumam CR. CR membuatnya bergerak lagi, dan semua niat membunuh yang intens di sekitarnya segera menghilang. Di tangan kirinya ada belati hitam pekat, yang bersinar dengan kecemerlangan ungu tua. Di punggungnya ada simbol misterius, dan yang pertama dari 6 simbol yang berbentuk seperti mata tiba-tiba membesar, kemudian menyembunyikan sosoknya di belakangnya. Pada saat ini, CR tampak sama sekali berbeda dari dirinya yang biasanya. Jika itu adalah mata Dewa Iblis, maka dia saat ini hampir menyerupai Dewa Kematian yang datang untuknya. Cahaya berdarah ditembakkan dari seluruh tubuh Finlord, dan mengubahnya menjadi bola berwarna darah besar. Sejumlah besar pilar cahaya berwarna darah melesat dari tubuhnya, yang berusaha menghentikan serangan CR dari segala arah. Ini karena, dia tiba-tiba mengetahui, bahwa seiring dengan niat membunuh yang membuatnya takut, persepsinya tentang CR juga benar-benar telah menghilang. Saat sinar ungu gelap terjalin, CR sudah berjarak 30 meter di belakang Finlord. Jeritan sengit terdengar dari Dewa Iblis, ketika sepertiga dari pedang berat di tangannya patah. Yang lebih pentingnya lagi, dari matanya, darah berwarna hitam meluap. Melawan semua harapannya, dan pada akhirnya dia saat ini menjadi buta. Di bahu kirinya, bekas luka yang dalam terlihat sangat jelas. Kaki-kaki kuda iblis mimpi buruk pun juga ikut patah, dan kuda itu hanya bisa merangkak di tanah, sambil mengeluarkan jeritan kesedihan yang menyakitkan.
Namun, mata CR kehilangan kemampuannya untuk melihat, pada saat lawannya diserang olehnya. Bagian kedua dari 6 jalan samsara, telinga samsara. Gumam CR. CR tidak berhenti sampai di situ. Bayangannya dikelilingi warna ungu, dan pancaran kekejaman muncul dari belati samsaranya. Sebelum tubuhnya menghilang di tengah-tengah kegelapan, dan hanya menyisakan simbol aneh di udara. Sejak dia menyelesaikan asimilasi tungku spiritual samsara, ini adalah pertama kalinya CR menggunakannya habis-habisan. Tungku spiritual ini adalah yang terkuat yang pernah ditemukan manusia, dan kekuatan tungku ini melampaui tungku spiritual lainnya yang berkuasa. Sang Fin Lord jelas tidak akan menunggu kematiannya tanpa daya. Dengan raungan gilanya, tubuhnya tiba-tiba menjadi berwarna merah gelap, dan dari dalam auranya, ledakan keras segera bergema. Pada saat ini, dia seperti seorang ksatria manusia yang memanfaatkan tubuh brilian. Memegang pedang besar di tangannya, dia tiba-tiba melompat dari punggung kuda iblis mimpi buruk, dan kemudian berputar di udara, ketika fluktuasi energi spiritual yang dilepaskan dari tubuhnya mengambil bentuk api dari neraka, dan menyebabkan batu-batu di tanah mulai mencair. Terhadap semua harapannya, dia segera mencoba menyelam di bawah tanah untuk melarikan diri. Bang! Pada saat dia muncul dalam pandangan CR sudah berada di samping Fin Lord, yang tadinya sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa, kemudian segera berakhir. Seluruh tangan kanannya menghilang serta berlumuran darah, dan sepasang telinganya menyemburkan darah berwarna hitam. Fin Lord menjerit kesakitan, tubuh besarnya jatuh ke tanah. Tangan kirinya yang tersisa menghadap ke arah CR, dan dengan panik meninju ke arahnya. Sebuah cahaya berwarna merah gelap tiba-tiba melewati tinjunya, dan di bawah sinar merah gelap itu, kristal merah gelap heksagonal secara mengejutkan muncul. Itu kristal ajaibnya, pikir CR. Dalam keadaan ketakutan dan kesakitan parah, Fin Lord mengetahui bahwa kristal magisnya sendiri adalah target serangan fatal yang diluncurkan CR. Bahkan jika serangannya berhasil membunuh CR, itu akan sulit baginya untuk bertahan jika tidak ada kristal ajaibnya. Jalan ketiga dari 6 jalan samsara, lidah samsara. Gumam CR. Kecemerlangan yang hitam pekat berangsur-angsur menghilang, dan cahaya ungu gelap memanjang seperti pelangi, lalu membentuk satu kesatuan dengan CR, dan kemudian muncul seperti pedang dewa kematian. Selanjutnya, dia muncul sekali lagi di belakang Fin Lord. Kristal magis terkondensasi di udara, dan mengikuti yang selanjutnya, dua suara ding-ding terdengar, kemudian serangan itu membelah kristal magis Fin Lord menjadi dua, dan membiarkan tidak ada ruang baginya untuk menampilkan kekuatan brutalnya saat dia jatuh ke tanah. Siluet besar Fin Lord berhenti bergerak, dan api di sekitarnya masih menyala seperti sebelumnya. Di bawahnya, kuda iblis mimpi buruk tampak membeku, yang telah ditinggalkan dengan bekas luka berdarah. Detik berikutnya, kepala dewa iblis ini jatuh di sebelah perut kuda iblis mimpi buruk. Duk-duk, mayat yang terbelah itu langsung jatuh. Tetapi hal yang paling anehnya adalah, mayatnya ini tidak mengeluarkan setetes darah pun yang jatuh. Baik kuda iblis mimpi buruk dan Fin Lord, itu telah berubah sepenuhnya menjadi abu-abu. Cahaya berwarna merah darah bersinar dari tubuh Fin Lord, dan lingkaran cahaya berdarah meledak di udara. Dengan angin malam yang berhembus, CR tetap tidak bergerak, dia seperti sebuah patung yang berdiri dengan damai di tengah-tengah kegelapan. Semua aura mengerikan memudar pada saat itu, tetapi dia masih berdiri di sana, dan benar-benar tidak bergerak. Namun, tak satu pun dari Grand Iblis yang berani-berani melancarkan serangan terhadapnya. Sementara CR melepaskan kekuatan penuh tungku spiritual samsara di sisi pertempuran ini, perubahan cepat terjadi dalam situasi umum di medan perang. Serangan diam-diam Han Daoshi dari belakang juga berhasil, dan fakta yang paling penting adalah, serangannya itu akan diluncurkan terhadap kavaleri Fin Agung. Li Xin selama ini menunggu kesempatan. Dia tahu dengan jelas, bahwa ketika menghadapi Fin Lord ini, dia tidak bisa sembarangan menyerang, karena jika tidak, itu hanya akan mirip dengan bunuh diri. Dalam sekejap CR berhasil menekan Fin Lord itu, dan Li Xin akhirnya mulai bergerak. Rose Unicorn menyatu sempurna dengan energi spiritualnya sendiri, dan pada saat yang sama Han Daoshi juga menyerbu mereka, dan cahaya merah yang menyilaukan mengikuti di belakangnya. Li Xin membuat storing power untuk digunakan sebelum menyerang.
Dia hanya berada satu langkah dari tingkai kelima, dan nyaris tidak berhasil menggunakan pedang suci dengan bantuan menyimpan daya. Dengan penguatan lebih lanjut yang dia miliki dari Rose Unicorn-nya, sepasang pedangnya akhirnya menyerang. Duri cahaya yang terang muncul di pandangan musuh. Light Tone-nya benar-benar berbeda dari Long Hao Shen. Kecuali dari tubuhnya yang juga diisi dengan esensi cahaya, itu malah dipenuhi dengan esensi api karena dipaksakan. Pilihan lokasinya untuk menyerang, itu sangat cerdas. Itu adalah bagian tengah dari formasi kavaleri, yang memungkinkan energi spiritual kavaleri Fin dikumpulkan dan bergabung bersama. Jika dia membidik terlalu jauh ke belakang, dia bahkan tidak akan mengancam Komandan Fin, dan jika dia membidik terlalu jauh di depan, itu malah akan diblokir oleh tentaranya. Bang! 2 iblis agung dikirim terbang oleh serangan habis-habisan Lee Sin, dan hanya 5 iblis agung yang tersisa untuk melengkapi Komandan Fin dengan energi spiritual. Setelah itu, giliran Han Daoxi untuk campur tangan, dan belatinya dengan ganas menembus ke dalam vertebra cervix Grand Fin, dan dengan sempurna memotong saraf pusatnya. Operasi di pihak mereka ini cukup untuk menurunkan tekanan pada pertahanan lawan. Tetapi meskipun begitu, situasi di sisi gua juga cukup menyedihkan. Setelah 3 menit lebih, Han Yu tidak bisa menahan lagi dan mundur. Perisai dan pedang yang ada di tangannya benar-benar telah hancur berkeping-keping. Sima Xian yang menggantikannya ini hanya menahan 3 pukulan sebelum keluar, lalu dia menyemburkan darah, dan tongkatnya pecah menjadi 2. Dibandingkan dengan Sima Xian, Wang Yuanyuan masih terlihat lebih baik. Meskipun dia bukan ahli pertahanan, dia masih bisa menghadapi kekuatan musuh dengan kekuatannya sendiri, saat melawan Komandan Fin ini. Di bawah efek gabungan dari pil boosting spiritual dan pil bloodthirsty, dia berhasil menahannya selama 2 kali, dan tidak selama Sima Xian. Selama dia melawan serangan berturut-turut ini, cadangan Fin Commander dalam energi spiritual yang datang dari belakangnya telah menurun, tetapi tidak ada pejuang jarak dekat yang tersisa di gua untuk bertahan dan melawannya. Pada saat yang genting seperti ini, siluet yang berkilauan dengan guntur Grand Beardy Demon muncul sekali lagi di medan perang. Mythic Mirror Image Tracer Peak telah campur tangan sekali lagi. Namun, bahkan jika cadangan energi spiritual Fin Commander telah berkurang, dia masih melebihi kekuatan Grand Beardy Demon. Itu sama sekali bukan yang aslinya, bahwa McDull hanya bisa meniru Grand Beardy Demon. Dalam aspek menempatkan kemampuannya untuk digunakan, ia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Grand Beardy Demon sejati. Selain fakta ini, dia tidak memiliki berbagi belenggu jiwa untuk berbagi kerusakan dan 4 asa sakit. Mundur dalam kekalahan melawan serangan kuat Fin Commander, dia sudah didorong kembali ke bagian dalam gua. Pada saat ini, situasi di dalam gua terlalu buruk. Bai Xiaomo dan Yi Jun benar-benar kehabisan energi spiritual mereka, lalu penyembuhan Luxi tidak akan berguna bagi Grand Beardy Demon, dan dari efek samping berbagi belenggu jiwa, Han Yu, Wang Yuanyuan, Sima Xian, dan Lin Xin, mereka semua menderita luka parah. Han Yu dan Sima Xian bahkan kehilangan senjata mereka sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.